Tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo dan didengar oleh Sultan Syahrir. Pukul 8 WIB, golongan muda mengadakan pertemuan di Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur 17, Jakarta. Apakah kalian sudah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum. Dari kali itu apa yang jadi Jepang? Dari yang saya dengar, Kutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan kegiatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Ya, jika tidak, ini tidak akan bisa merdeka untuk selamanya. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia dan esok pagi tanggal 16 Agustus rakyat akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Jika Bung Karno tidak mengumumkan malam ini juga akan berakibat terjadinya pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran besok. Ini pertama itu, saya tidak akan menjadi sekarang dan potonglah kemarin ini juga. Kamu tidak perlu menunggu dari sore. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang tidak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira bahwa diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat. Inilah yang sudah ditunggu oleh bangsa kita, Bu. Berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang ini adalah menghadapi sekutu yang berniat merebut kembali negara ini. Masalah kemerdekaan kita bicarakan lagi nanti saat sidang PPKI mendatang. Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus memikirkan ke depannya. Siap. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam hal proklamasi. Hal ini masih akan dibicarakan lagi dalam sidang PPKI. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Kita harus melakukan sesuatu kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Bagaimana kalau kita bawa saja Bung Karno dan Bung Hatta untuk menyingkir keluar kota agar terhindar dari pengaruh Jepang? Baik, subuh ini rencana akan kita jalankan. Pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta diculik oleh sekelompok pemuda. Mau dibawa kemana kami? Kalian tidak perlu tahu. Mau tidak mau Bung harus ikut dengan kami. Peristiwa hilangnya Soekarno-Hatta yang tidak ada di tempat saat pertemuan PPKI disampaikan Sudiro kepada Mr. Subarjo. Soekarno dan Hatta tidak berada di kota. Sepertinya mereka diculik. Apa? Benarkah itu? Di mana mereka sekarang? Maaf, saya tidak tahu. Tapi sepertinya yang melakukan semua ini adalah pemuda bawah tanah. Pemuda bawah tanah? Bukan. Dia pasti tahu di mana Soekarno dan Hatta berada sekarang. Jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Kami ingin membicarakan masalah proklamasi sekarang. Kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan dibicarakan dalam sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri. PPKI itu bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita masih belum siap dan masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung?
kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semua dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, mengerti? Sudan Kosinggih membawa Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perdebatan itu. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pada siang hari, Mr. Subarjo bertemu dengan Wikana di kantornya. Tolong Anda beritahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Saya tidak tahu di mana mereka. Tidak mungkin Anda tidak tahu. Ada apa ini? Tolong Anda beritahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Anda tidak perlu khawatir, Bung Karno dan Bung Hatta aman bersama kami. Kami sengaja mengasingkan beliau karena untuk menghindari Jepang. Katakanlah kepadaku di mana Bung Karno dan Bung Hatta sekarang. Aku akan menjamin kemerdekaan untuk kalian besok pagi. Baiklah, itu bukannya akan mengantarkan Anda ke tempat Soekarno-Hatta berada sekarang. Pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Selamat malam saudara-saudara. Saya kemarin ingin menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Saya akan memberikan jaminan proklamasi kemerdekaan pada keesokan harinya. Baiklah, kita akan mengembalikan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, rombongan sampai di Jakarta. Bagaimana jika kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan? Kita butuh tempat untuk membahasnya, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin untuk mengizinkannya sekarang. Bagaimana jika kita meminjam rumah perwira Jepang, yaitu Laksamana Maeda? Rombongan kemudian berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa? Maaf, kami datang ke sini kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan esok hari. Benarkah itu? Saya turut gembira mendengarkannya. Kalau begitu silakan masuk ke kamar yang saya sediakan. Terima kasih. Ruangan mana yang bisa kami pakai? Serambi depan dan ruang makan. Kemudian pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, Soekarno-Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Kami ingin meneruskan rapat pagi tadi yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Dari mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Mereka semata-mata alat sekutu yang harus diperintah sekutu. Pemerintah tadi sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantaraan Jenderal Tni dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 12 malam nanti akan memulai rapat di rumah Laksamana Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi akan dibantu. Tetapi setelah tengah hari kami harus beruntuk kepada pemerintah sekutu dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan. Jadi sekarang rapat PPKI terpaksa kami larang. Perundingan dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya Soekarno-Hatta kembali ke rumah Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi.
Setelah menyusun ketiga tokoh itu menuju serambi depan untuk menemui para hadirin yang ada. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Lalu ia membacakan hasil rumusan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Apakah kalian setuju terhadap konsep rumusan ini? Bagaimana jika kata tempo diganti menjadi kata tempo dan kata wakil-wakil bangsa diganti menjadi perwakilan bangsa Indonesia dan Jakarta 17805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Benar, usulannya bagus. Bagaimana dirimu? Kami setuju. Maaf, apakah saya bisa mengetik naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Saya bisa, Bu. Tidak, tolong ketik naskah ini baik-baik. Baiklah. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi. Kemudian setelah selesai, naskah itu diberikan pada Soekarno. Ini, Bu, naskahnya sudah selesai. Sekarang tinggal siapa yang akan menandatangani naskah itu? Terima kasih. Bagaimana kalau naskah ini yang menandatangani adalah kita semua yang Bu? Ya, saya setuju. Agar mengacu fakta Declaration of Independence. Saya tidak setuju. Lebih baik aku dan Bu Marta yang menandatangani naskah tersebut. Setuju itu lebih baik. Sekarang yang harus kita pikirkan di mana naskah ini akan dibacakan. Saya sudah menyiapkan tempat untuk melaksanakan proklamasi ini. Di mana? Di lapangan kita. Saya tidak setuju. Karena kalau kita membacakan naskah proklamasi ini di lapangan Uganda, pasti akan timbul pemberontakan dengan tentara Jepang. Kalau teks proklamasi dibacakan di rumah saya, mungkin dengan itu tentara Jepang tidak akan mengadakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setuju. Naskah sudah selesai disusun. Bagaimana kalau kalian pulang ke rumah dan istirahat dan besok pagi kita akan berkumpul di UGM Jepang? Ya, kami semua sudah lelah. Sebaiknya kami semua pulang saja. Akhirnya dini harinya tanggal 17 Agustus 1945 semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi para pemuda tidak pulang, melainkan mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Pagi harinya di rumah Insinyur Soekarno telah dipadati oleh sejumlah massa. Semua persiapan telah disiapkan pagi itu. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya yaitu Mr. A.A. Maramis, Bos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, M. Tabrani, dan lain-lain. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati berbincang jenak. Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang cukup menguras pikiran ini. Ya, alhamdulillah. Oh ya, Pak. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi itu akan berlangsung? Sudah, kita akan melakukan upacara bendera yang nanti akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, sudah sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi kainnya dia hanya kain merah dan putih, Pak. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan tangan. Akhirnya segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Begitu pula dengan tiang bambu yang sudah dicari oleh Suhud. Suasana menjadi sangat hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Soekarno mendekati mikrofon dengan suara yang lantang dan mantap. Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya dan turunnya. Tetapi jika kita tetap menuju ke arah cita-cita, juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusup ke kehendak kita sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri.
Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu saya sekata berpendapat bahwa sekarang datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta.